Aduh biung mati aku, biung. Paman Kolo, jangan takut, aku tidak membencimu. Aku hanya membawamu pulang ke tempat di mana kau tidak bisa jadi menggoda oleh janji-janji busuk manusia. Biarlah ragaku jadi penjaramu dan jiwaku jadi penjagamu. Dewi Durga pun menangis meratapi nasibnya. Aduh. Wisanggeni, kau masih muda, kau masih punya masa depan. Kenapa kau pilih sirna bersamaku yang hina ini, Wisanggeni? Tante Durga, masa depan sejati bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi tentang apa yang kita tinggalkan. Biarlah cahayaku membasuh hitamnya hatimu. Tante, kita pulang sekarang. Tante, jagat sudah lemah melihat kita bertengkar. Dan akhirnya Bathara Kala dan Antasena muswa. Wisanggeni dan Dewi Durga pun ikut muswa. Waduh, Kang Togog, hatiku perih, Kang. Aku ini setan tapi melihat mereka berdua mau mati demi menyelamatkan orang-orang yang bahkan nggak tahu mereka ada di sini. Kok rasanya aku ingin keluar, ingin tukar tempat saja ya, Kang. Sudah Lung, tidak semua orang punya tiket untuk jadi pahlawan seperti mereka. Kita yang masih hidup ini punya tugas lain, menceritakan keberanian mereka pada anak cucu kita nanti. Loh. Biasanya aku suka lihat orang mati, Kang. Tapi kali ini aku benci lihat orang baik harus pergi duluan. Apa memang dunia ini terlalu kotor buat mereka ya, Kang? Bukan kotor, Lung. Tapi mereka sudah terlalu bersih buat dunia ini. Mereka sudah selesai dengan tugasnya. Sekarang diam dan tundukkan kepalamu, hormati keberangkatan mereka. Injih, Kang. Nih Wisanggeni, pegang tanganku. Mari kita satukan air dan api ini. Iya, Kang. Kakang Antasena. Selamat tinggal, Bopo Arjuna. Selamat tinggal paman-paman Pandawa. Doa kami menyertai langkah kalian di Kurukshetra. Selamat tinggal, Bapak. Jangan sedih, Bapak. Kalau Bapak rindu aku, injaklah bumi dengan mantap. Aku ada di sana menjaga langkah kakimu, Pak. Bayangan Antasena dan Wisanggeni perlahan memudar. Sementara Dewi Durga dan Bathara Kala sudah masuk ke dalam sukma dari Antasena dan Wisanggeni. Oh, keponakanku Antasena Wisanggeni. Pengorbanan yang paling suci adalah saat kau memberi tanpa mengharap nama, berjuang tanpa mengharap punggung, dan gugur tanpa mengharap tangisan. Antasena dan Wisanggeni mengajarkan bahwa cinta yang paling besar adalah merelakan eksistensi diri demi kebahagiaan orang lain. Seluruh setra Gondomayit bersedih, kabut hitam menghilang, yang tersisa hanyalah dua bekas cahaya putih yang melesat ke langit dan menyatu dengan awan. Prabu Kresna maju ke tengah, bersedekap dan menunduk dalam-dalam. Keponakanku, aku akan mendoakan kalian berdua semoga diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ger Antasena Wisanggeni. Semburat merah di ufuk timur menandakan fajar kemenangan telah tiba. Namun kemenangan ini tidak disambut dengan sorak-sorai. Di perkemahan Pandawa, suasana sunyi mencengkam. Udara terasa bersih. Kabut hitam Durga dan Kala telah sirna.
berganti dengan aroma wangi bunga surgawi yang terbawa oleh angin. Prabu Kresna berdiri mematung. Ia tahu bahwa harga dari jernihnya langit hari ini adalah hilangnya 2 permata hati dari Pandawa. Wah, Jelitem kakangku. Aku merasa bumi yang kuinjak ini bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba terasa begitu tenang dan kuat. Di mana anakku Antasena, Jelitem kakangku? Kakang Prabu Kresna. Langit di atasku pun berubah menjadi begitu terang. Seolah-olah ada matahari baru yang baru lewat. Kakang, di mana anakku Wisanggeni? Apakah mereka berhasil mengusir Dewi Durga dan Bathara Kala? Prabu Kresna pun menatap Bima dan Arjuna dengan penuh empati. Yai, Yai Werkudara, Yai Arjuna, hapuslah air matamu. Bukalah mata hatimu. Antasena dan Wisanggeni tidak pergi untuk meninggalkanmu. Mereka pergi untuk menjagamu. Mereka telah melaksanakan tititah Sang Hyang Bathara Wenang untuk meruat dunia. Mereka berdua telah menukar raga mereka agar kalian tidak binasa oleh sihir jahat dari Dewi Durga dan Bathara Kala. Werkudara pun menggerang sedih. Wah, kenapa harus mereka? Kenapa bukan aku saja yang sudah tua ini? Jelitem kakangku. Tidak, Werkudara. Karena hanya merekalah yang memiliki kemurnian jiwa untuk menampung racun jagat ini, Bima. Ketahuilah, Pandawa sejati bukanlah dia yang berdiri di atas tumpukan mayat musuhnya, melainkan dia yang rela menjadi jembatan agar orang lain bisa menyeberang menuju kedamaian. Antasena kini menyatu dengan bumi yang kau injak, Werkudara. Wisanggeni menyatu dengan udara yang engkau hirup, Arjuna. Mereka akan selalu bersamamu dalam setiap tarikan napas perjuangan para Pandawa. Waduh, Kang Togok, matahari sudah terbit, aku merasa badanku lebih enteng. Nggak seberat waktu ada Durga dan Kala tadi. Itu karena sengkala atau kesialan di dunia sudah dibersihkan oleh 2 satria tadi, Lung. Dunia ini sudah dicuci bersih. Tapi Kang, kalau mereka sudah nggak ada, siapa yang nanti bakal jadi tontonan kita? Mereka kan yang paling seru kalau diajak bicara. Kenangan mereka, Lung. Kita akan terus menceritakan tentang Raden Antasena yang bicaranya jujur tanpa aturan dan Raden Wisanggeni yang cerdas tanpa kesombongan. Selama cerita mereka masih diceritakan, mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Iya ya, Kang. Ayo kita pulang. Aku mau bikin kopi buat mengenang mereka. Kopi pahit, sepahit kenyataan tapi bikin melek, Kang. Iya, Lung. Ayo kita ngopi di warungnya Mbak Yayu. Iya, Kang. Ayo. Prabu Kresna mengangkat tangan ke arah padang Kurukasetra. Pandawa, jangan biarkan pengorbanan anak-anakmu sia-sia. Hari ini, jagat sudah bersih. Tidak ada lagi tangan gaib yang akan mencurangi takdirmu. Majulah ke Bharatayuda. Tegakkan keadilan di atas bumi yang telah disucikan oleh darah dan air mata anak-anakmu. Para Pandawa tampak bangkit berdiri tegak menghadap arah matahari terbit dengan wajah yang penuh dengan tekad. Pesan moral dari kisah ini, kematian hanyalah sebuah pintu. Yang paling penting bukanlah bagaimana kita mati, melainkan untuk apa kita hidup. Antasena dan Wisanggeni gugur agar kebenaran memiliki kesempatan untuk menang. Mereka adalah bukti bahwa cinta kepada orang tua dan keadilan
jauh lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Sira kocap tamat, lakon Sudomolo Bratayuda atau gugurnya Antasena dan Wisanggeni purna sampai di sini. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua tentang arti sebuah pengorbanan diri. Terima kasih telah menonton video cerita wayang dari saya. Semoga video ini bisa menjadi tontonan sekaligus tontonan. Semangat lestarikan budaya pewayangan. Hayu hayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.